Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelatihan teknis pengelolaan pengeluaran keuangan negara pada hari ini, hari kedua. Hari kedua Bapak Ibu mengikuti pelatihan, dan ini merupakan pertemuan pertama dengan saya. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena segala sesuatu yang dimulai dengan doa insya Allah akan ada manfaat dan lebih berkah. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan Bapak Ibu, kami persilakan. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Bapak Ibu masih diberikan kesehatan, kelancaran. Pada sesi ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan pengelolaan uang persediaan. Tapi sebelum kita beranjak ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena tak kenal maka kenalan ya. Perkenalkan, saya Sri Mulyati sebagai Widya Iswara Ahli Muda pada Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Kami beralamat kantor di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 37 Ciputat, Tangerang Selatan. Bapak Ibu yang ingin mengetahui kontak saya, nomor handphone saya di 0812 86480421. Kemudian untuk alamat emailnya nikaimulya@gmail.com. Bapak Ibu yang kami hormati, selama 15 menit kita akan berbicara, kita akan membahas tentang konsep dasar daripada uang persediaan. Ya, dari materi pokok adalah konsep dasar, kemudian dua submateri pokok yang akan kita bahas yaitu terkait pengertian dan juga dasar hukum daripada UP dan TUP. Deskripsi singkat mata pelatihan ini akan membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan tentang pemahaman konsep UP-TUP yang dilaksanakan secara akuntabel, profesional, proporsional, dan juga transparan. Apa itu akuntabel? Akuntabel, Bapak Ibu dalam bekerja harus bertanggung jawab. Ya, kita harus melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Profesional bagaimana? Profesional adalah segala sesuatu yang kita lakukan adalah harus sesuai dengan standar yang ada, sesuai dengan ketentuan. Proporsional adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan ketentuannya. Dan transparan, nah ini sangat penting apalagi kita mengelola keuangan negara ya. Jadi transparansi ya, keterbukaan itu harus selalu bisa kita lakukan, tidak terbuka yang dalam arti sebebas-bebasnya, tapi dalam konteks ini adalah kita tidak menutupi sesuatu itu sendiri, tetapi silahkan kita berbagi dengan pimpinan dan teman-teman yang memang ada keterkaitan dengan pekerjaan kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan dan memahami konsep daripada UP-TUP, sehingga dalam pengelolaan UP dan TUP tersebut, maka peserta ini dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab atau dengan prinsip akuntabilitas, prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan juga transparansi. Indikator hasil belajar, peserta mampu menjelaskan konsep UP dan TUP. Ya, karena waktu kita hanya 15 menit, jadi dua sub pokok materi ini yang akan kita bahas secara detail. Metode pembelajaran, konsep dasar ini akan menggunakan ceramah interaktif, tanya jawab, curah pendapat, dan juga game bola bicara. Ceramah interaktif, Bapak Ibu dipersilahkan bertanya pada saat kami memaparkan, pada saat saya memaparkan, tanpa harus menunggu saya selesai di akhir pemaparan. Silahkan untuk bisa langsung memberikan komentar. Kemudian nanti game bola bicara, pada saat evaluasi kita akan sama-sama melakukan permainan terkait dengan materi kita ini, yaitu bagaimana mereview kembali, mengingat kembali terkait dengan pengertian dan juga dasar hukum daripada pengelolaan uang persediaan.
Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pemaparan kita pada sesi ini adalah terkait dengan pengertian dan dasar hukum, ya. Untuk itu kami yakin di sini Bapak Ibu yang hadir adalah para pengelola anggaran atau calon-calon bendahara yang kami yakin juga bukan hal pertama kali Bapak Ibu mendengar istilah UP. Pasti sudah ada yang pernah mengetahui atau memang sudah melakukannya malahan. Kami mohonkan ada sharing di sini. Siapa yang akan sharing terlebih dahulu tentang pengertian daripada uang persediaan? Silakan Ibu Nisa. Ya, terima kasih Ibu Nisa. Selanjutnya, oh ya, Pak Arman. Silakan Pak Arman. Ya, baik. Terima kasih Pak Arman. Satu lagi kami mohon yang ingin berpendapat. Silakan Ibu Keisha. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pendapatnya tentang apa itu uang persediaan. Jadi benar yang disampaikan Bapak dan Ibu tadi bahwa uang persediaan adalah modal, ya. Tadi Ibu Nisa menyampaikan uang persediaan adalah modal kerja. Kemudian Pak Arman menyebutkan bahwa persediaan itu uang muka, ya. Dan terakhir juga Bu Keisha menyampaikan hal yang sama bahwa uang persediaan itu adalah uang muka. Nah, uang muka apa? Mari kita lihat bersama pengertian daripada uang persediaan. Jadi, uang persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang memang diberikan kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk digunakan membiayai pengeluaran yang sifatnya rutin, ya. Pengeluaran yang sifatnya rutin yaitu apa? Yang bersifat keperluan sehari-hari. Contohnya untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor sehari-hari, ya, bukan dalam alat tulis kantor pelatihan, bukan, tetapi untuk operasional perkantoran itu sendiri. Kemudian yang kedua, uang persediaan ini tidak membiayai pengeluaran yang memang sifatnya bisa dilakukan dengan pembayaran langsung, ya. Jadi dari pengertian UP tadi Bapak dan Ibu, kita ada highlight kuncinya, 3 kata kuncinya, yaitu uang persediaan adalah uang muka kerja. Itu yang pertama, ya. Uang muka kerja itu adalah uang yang diterima oleh bendahara pengeluaran pada awal tahun. Biasanya diberikan di awal tahun. Kemudian yang kedua, UP ini tidak boleh untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang memang bisa dilakukan dengan mekanisme LS, tapi lebih cenderung ke dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin, membiayai keperluan sehari-hari, ya. Jadi 3 kunci, uang muka kerja, keperluan sehari-hari, dan tidak digunakan untuk yang bisa di-LS-kan. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita memahami pengertian daripada uang persediaan itu, kita sama-sama juga harus dapat mempedomani dasar hukum daripada UP ini, ya. Dasar hukum yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara atau daerah, ya, APBN atau APBD. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan turunan daripada PP nomor 45 yang terakhir diubah menjadi nomor 50 tahun 2018, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 178 tahun 2018 yang merupakan peraturan ini merupakan perubahan atas PMK sebelumnya, yaitu PMK nomor 190 tahun 2012, ya, tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, ya. Jadi Bapak Ibu, untuk lebih operasionalnya kita harus sama-sama memahami dasar hukum terutama yang PMK 178 ini. Karena di dalam PMK 178 kita dapat mendapat informasi apa itu UP, kemudian batasan-batasannya, tata cara penggunaannya dan seterusnya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu setelah mengetahui pengertian dan memahami daripada konsep UP-TUP ini, Bapak Ibu lebih juga dapat mempelajari daripada dasar hukum tersebut, ya, terutama untuk yang
PMK 178. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk dapat memperkuat daya ingat kita akan menganalogikan terkait dengan UP ya. Biasanya kalau kita lebih membayangkan seperti apa di kejadian nyatanya itu lebih ingat, lebih tahu membedakan apa itu UP ya. Jadi UP itu sama dengan kas kecil ya. UP itu sama dengan kita bisa umpamakan sebagai kas kecil. Kenapa disebut sebagai kas kecil? Ya, kas kecil itu memang yang namanya kas ya, uang kecil yang memang terbatas jumlahnya, yang digunakan memang hanya untuk keperluan-keperluan yang sifatnya rutin. Itulah yang akan kita analogikan ya, UP itu sama dengan kas kecil. Karena jumlahnya sangat terbatas dan hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka pada saat kas kecil itu habis, segeralah kita bisa mengisi ulangnya dengan mengajukan kembali kepada negara untuk pencairan anggaran tersebut. Jadi ya, bisa kita pahami, kita sama-sama tahu pengertian daripada UP itu sendiri. Ya. Oke, Bapak dan Ibu yang kami hormati, siapa yang bisa menyimpulkan dari paparan yang sudah saya sampaikan, pengertian dan juga dasar hukumnya? Ya. Silakan. Oke, Ibu Devi ya, Ibu Devi yang di belakang silakan. Kesimpulannya apa terkait dengan konsep dasar dari sisi pengertian dan juga dasar hukum? Oke, baik. Terima kasih Ibu Devi. Satu orang lagi untuk menyimpulkan apa yang sudah kita sama-sama simak ya terkait dengan konsep dasar. Silakan, Pak Rizky. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Rizky dan Bu Devi. Ya, betul. Baik, memang kita sudah dapat mengetahui tadi yang disampaikan Bu Devi dan Pak Rizky. Kesimpulannya, kita itu harus punya 3 kunci. Apa itu UP? 1, uang muka kerja. 2, keperluan sehari-hari. 3, untuk tidak membiayai yang belanja LS. Begitu ya. Kemudian tadi Pak Rizky menyebutkan dasar hukum yang harus kita dalam tataran operasional kita harus mempedomani PMK 178. Baik, kesimpulan sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan sama-sama mengevaluasi, mereview ya, supaya kita lebih ingat lagi konsep dasar daripada UP ini. Kita akan review dengan menggunakan permainan seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Kita akan menggunakan kertas metaplan. Ya, Bapak Ibu, sudah dibagikan ya oleh panitia kertas metaplannya. Silahkan. Jadi nanti kertas metaplannya mohon diisi Bapak Ibu 1 pertanyaan terkait pengertian dan juga dasar hukum daripada UP tersebut. Nah, setelah itu Bapak Ibu setelah membuat pertanyaan digulung kertasnya ya seperti ini. Kertasnya digulung, kemudian diberikan ke temannya yang sebelah kanan boleh, ke sebelah kiri boleh. Tapi kita searah ya, ke sebelah kanan aja semua. Silahkan diberikan, karena kita Yusef duduknya, silahkan ke sebelah kanannya. Nah, ini kenapa kita sebut dengan bola bicara? Karena nanti kita oper-operkan seperti bola, gitu ya, kita oper-operan. Nah, setelah dioper, nah pada saat saya bilang stop, maka nanti yang ditunjuk untuk membuka kertas tersebut dan juga menjawab pertanyaannya. Yuk kita mulai. Silakan Bapak Ibu, sudah ditulis semua? Baik. Silakan dimulai 1, 2, 3 dioper kertasnya. Oke, stop. Oke, silakan Pak Nano. Pak Nano dibuka. Apa pertanyaannya Pak? Oh, menyebutkan apa pengertian UP. Silakan dijawab. Oke, baik. Ya. Ya, diputar lagi Bapak Ibu. Diputar lagi. Stop. Nah, sebelah kiri saya. Sebelah kiri saya ada Bu Risa. Ya, Bu Risa, coba dibuka Bu Risa. Pertanyaannya apa? Ya. Jawabannya apa, Bu? Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu, teman-teman. Gimana, Bapak Ibu? Apa tadi jawaban yang disampaikan Pak Nano dan dengan Bu Risa sudah sesuai? Oke, sudah ya, tepat ya. Jadi apa yang tadi disampaikan sudah pas seperti yang dijawab oleh Pak Nano dan Bu Risa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini
kita dapat mengimplementasikannya, karena segala sesuatu itu kita mulai dari memahami dulu. Memahami, mengerti, baru kita dapat mengimplementasikannya dengan baik. Demikian Bapak Ibu sesi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik pada saat Bapak Ibu berada di permanent system. Tetap ingat, kita harus melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel, proporsional, dan juga transparan. Demikian, sebelum kita menutup kegiatan ini, mari sama-sama kita mengakhiri kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.